Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabta Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa kita dapat bertemu kembali di tengah minggu, ya, hari Rabu. Ya, dan saya sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan yang Dia berikan kepada kita. Ya, Dia selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Dan kita harus ingat kembali bahwa Tuhan itu baik. Sungguh baik, sangat baik, amat baik. Ya, apa yang Dia lakukan, Dia memberikan keselamatan kepada kita. Itu hal yang luar biasa. Itu lebih daripada mujizat apapun. Mujizat terbesar adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan itu adalah mujizat yang terbesar. Nah, mulai minggu lalu kita sudah bahas tentang Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dan minggu ini kita mulai bicara tentang ayat yang ke-11. Dan saya akan baca kembali seluruh ayat 11, ya, karena ini sesuatu yang sangat penting. Ya, dikatakan seperti hari Senin kita sudah bahas, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biar kita rajin terus dalam segala tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, untuk kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, yaitu kemarin kita bahas tentang biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah Anda tetap berapi-api? Ya, tetap berapi-api mengikuti Tuhan, berapi-api melakukan tugas yang dipercayakan, berapi-api melayani Tuhan, berapi-api memuji menyembah Tuhan, berapi-api membaca firman, renungkan firman, mempraktikkan firman, menyelidiki firman, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang melayani Tuhan. Ya, kalau kita bicara tentang melayani Tuhan, kita bukan hanya bicara soal tugas di dalam gereja. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu tahu bahwa pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya di dalam rumah Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus melayani, ya, seperti kepada Tuhan. Ya, dimanapun kita berkarya, di mana kita berada, seberapa jauh kita benar-benar melayani Tuhan di dalam tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Coba, Anda menjadi seorang accountant. Apakah Anda melayani Tuhan di dalam perusahaan Anda, di mana Anda ditunjuk sebagai accountant? Apa Anda memuliakan nama Tuhan? Saya masih ingat saat saya kuliah dan belajar dan saya harus mempraktikkan pembukuan, ya, untuk perusahaannya. Satu ketika saya kurang 1 sen. Memang gampang untuk dibilangin ya udahlah wes, ya. Tetapi saya enggak. Saya benar-benar cari sampai ketemu di manakah 1 sen itu. Ya, begitu saya berkarya karena saya punya prinsip. Ya, saya nggak mau jalan yang mudah. Saya mau benar-benar mengikuti jalan yang sampai ketemu masalah yang saya hadapi. Ya, 1 sen saja dan setiap kali saya pasti ketemu dan saya menikmati itu. Ya, mungkin itu kenapa saya juga dulu nonton filmnya CSI dan sebagainya, ya, untuk benar-benar cari siapa sebetulnya pembunuhnya atau apanya, ya. Saya dulu senang sekali puzzle, ya. Jigsaw puzzle saya juga senang dan sebagainya. Kenapa? Karena itulah saya. Ya, jadi pada waktu saya melakukan pekerjaan seperti orang pembukuan, saya cari sampai ketemu. Nah, mungkin Anda bukan accountant, Anda mungkin lawyer, ya, pengacara. Apa Anda melakukan seperti yang ditulis dalam firman Tuhan ini? Melayani, ya, melayani Tuhan di bidang sebagai pengacara. Anda memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, dalam masak, ya,
sebagai ibu rumah tangga? Apa Anda melayani di rumah sendiri sebagai ibu rumah tangga? Memang benar, banyak orang tidak sadar bahwa menjadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat amat berat. Ya, apalagi kalau nggak ada pembantu seperti di banyak daerah di barat, ya, itu lebih berat lagi. Tapi apakah Anda melakukan itu dengan sukacita? Karena Anda anggap itu sebagai pelayanan Tuhan. Ya. Nah, yang terus terang ya, kita juga harus melayani di dalam rumah Tuhan. Kita semua dipanggil untuk melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Lakukan dengan sukacita. Lakukan dengan senangnya. Ya, banyak orang sering pulang dari kerjaannya. Aduh capek, aduh ini, aduh itu. Selalu ada sesuatu yang disampaikan. Mari kita renungkan kembali. Seberapa jauh kita melakukan tugas atau pekerjaan. Ya, untuk benar-benar memuliakan nama Tuhan. Banyak orang itu cuma fokus kepada gaji. Tapi firman Tuhan jelas, tadi saya sudah bilang, kita harus berkarya seperti untuk Tuhan. Apakah orang dapat melihat, dimanapun Anda berkarya, ya, di mana Anda berkarya, Anda benar-benar lakukan itu seperti untuk Tuhan. Anda rajin, Anda tidak membuat apimu kendor, ya, apimu itu tetap menyala-nyala, ya, Anda tidak membuat kerajinanmu kendor, tapi Anda tetap melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Apa saja itu tugasnya? Seperti tadi saya sudah bilang, mungkin sebagai guru, ya, mungkin sebagai orang yang berkarya di bengkel, apa saja tugasnya? Apakah kita benar-benar melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita bangga dengan hasilnya dari pekerjaan kita? Apakah kita menikmati pekerjaan kita? Saya percaya kalau Anda benar-benar merasakan dan Anda tahu bahwa apapun yang Anda lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan, Anda pasti akan menikmati dengan sukacita. Kita semua dipanggil untuk sesuatu yang khusus. Ya, seperti pisau ini. Pisau ini diciptakan untuk apa? Tugasnya pisau ini apa? Potong. Itu saja. Ya, saya pernah lihat orang pakai ini seperti karpo, ya, untuk dimakan. Tapi bukan pisau ini diciptakan untuk begitu. Pisau ini diciptakan untuk potong. Ya. Nah, begitu juga Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita semua dikasih satu tugas yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita lakukan dengan sukacita, dengan senang, ya, benar-benar mengalami Tuhan. Ya. Anda berkarya untuk apa? Itulah satu pertanyaan yang kita harus renungkan. Ya, layanilah Tuhan di mana saja Anda berada. Dan supaya kemuliaan Tuhan itu benar-benar nyata dalam tugas yang Tuhan percayakan. Dia ciptakan kita. Ya, selain kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, kita juga diciptakan untuk melakukan pekerjaan. Ya, mungkin Anda sebagai hamba Tuhan. Ya, Anda sebagai guru sekolah minggu, itu cuma sampingan. Kecuali itu benar-benar menjadi pelayanan yang sepenuhnya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu sikap atau salah satu perilaku yang kita harus miliki, yang Paulus menulis dalam firman Tuhan, yaitu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan senang-senang, ya. Sekali lagi kita harus sadar, melayani Tuhan itu bukan hanya di dalam gereja pada hari Minggu. Tapi apapun yang kami lakukan, itulah tugas yang dipercayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa hari ini kami boleh belajar kembali tentang melayani Engkau Tuhan. Kami juga disadarkan Tuhan bahwa melayani Tuhan itu bukan hanya di dalam rumah Tuhan, tapi justru dimanapun kami berada. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kita tetap melayani Tuhan. Di mana saja, kapan saja. Tuhan, tolong kuatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh disadarkan bahwa apapun yang kami kerjakan, itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan Tuhan lebih daripada itu, tolong kami untuk ingat terus-menerus bahwa apapun yang kami lakukan itu seperti untuk Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa sekali lagi untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memberikan tantangan untuk kita melayani dimanapun kita berada. Berkarya seperti untuk Tuhan. Sampai ketemu besok ya. Karena saya percaya besok kita akan belajar lebih lagi. Tapi sebelumnya saya tutup. Mari kita menerima berkat dari Allah Bapa. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga. Kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Ya, sampai jumpa besok. Shalom.